Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem AC atau sistem penyejuk ruangan di dalam kendaraan. Ayo kita mulai pembahasannya. Pada umumnya, kendaraan-kendaraan sekarang ini sudah dilengkapi dengan sistem AC. Artinya mobil sekarang ini secara kenyamanan ini lebih nyaman dibandingkan dengan mobil-mobil yang lama yang tidak ada sistem AC-nya. Fungsi sistem AC ini untuk mengatur suhu dan kelembapan di dalam mobil. Dalam ruangan tertutup, otomatis suhunya akan panas dan membuat tidak nyaman dalam berkendara. Oleh karena itu, sistem AC ini mengatur suhu yang ada di dalam. Pada dasarnya sistem AC ini termasuk ke dalam kategori sistem HVAC. HVAC itu heating, ventilating, air condition. Artinya sistem HVAC ini fungsinya tidak hanya sebagai penyejuk ruangan, tapi juga sebagai penghangat. Karena di Indonesia tidak ada musim dingin, maka hanya ada penyejuk ruangan, tidak ada pemanas ruangannya. Sistem AC bekerja dengan pemindahan panas. Udara yang akan ditiupkan ke dalam kabin terlebih dahulu melewati komponen dari sistem AC. Tujuannya agar udara panas itu diserap oleh komponen AC sehingga udara yang ditiupkan itu menjadi dingin karena panasnya diserap ke material lain di dalam sistem AC. Material lain yang dimaksud ini adalah refrigeran atau freon. Proses pemindahan panas ini tidak hanya terjadi dari udara yang akan ditiupkan ke dalam kabin mobil ke refrigeran, tapi juga dari refrigeran harus dilepas panasnya ke udara bebas. Tujuannya agar refrigeran dapat kembali menyerap panas pada udara yang ditiupkan ke dalam kabin. Proses pemindahan panas ini membentuk satu siklus yang disebut sebagai siklus AC. Siklus AC bekerja ketika kompresor mulai bekerja. Siklus AC itu bersirkulasi dari kompresor ke kondensor, ke receiver dryer, ke katup ekspansi, ke evaporator, kembali lagi ke kompresor. Kompresor, kondensor, receiver dryer, katup ekspansi, evaporator. Kompresor, kondensor, receiver dryer, katup ekspansi, evaporator. Terus gitu ya. Muter aja tuh. Bersirkulasi. Ketika refrigeran atau freon ini bersirkulasi, terjadi dua macam perubahan pada bentuk dari zat cair menjadi gas dan sebaliknya, dan juga terjadi perubahan pada tekanan dan temperatur dari tekanan dan temperatur tinggi menjadi tekanan dan temperatur rendah. Kompresor AC adalah komponen yang membuat refrigeran atau freon dapat bersirkulasi di dalam sistem AC. Ketika kompresor mulai bekerja, dia mulai menghisap refrigeran atau freon yang dari evaporator disalurkan ke kondensor. Yang dihisap itu adalah refrigeran atau freon yang memiliki bentuk gas dan temperatur yang rendah. Setelah melewati kompresor, tekanan dan temperaturnya menjadi tinggi. Namun bentuknya masih sama, masih dalam bentuk gas. Selanjutnya freon atau refrigeran ini memasuki kondensor. Di kondensor terjadi perubahan bentuk dari gas menjadi cair. Refrigeran atau freon ini dilepas panasnya di kondensor melalui sirip-sirip yang ada pada kondensor. Makanya kondensor ini bentuknya mirip dengan radiator kayak gini. Selain itu, panas yang dilepas juga dibantu oleh aliran udara dari kipas AC sehingga terjadi perubahan bentuk dari gas menjadi cair. Ini disebut juga sebagai kondensasi atau pengembunan. Makanya namanya kondensor. Asal katanya kondensasi. Refrigeran yang telah melewati kondensor ini berubah bentuknya menjadi cair dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Selanjutnya refrigeran ini mengalir ke receiver dryer
untuk disaring dan ditampung sebelum mengalir lagi ke katup ekspansi. Receiver atau dryer ini menyaring refrigeran dari kotoran dan uap air yang dapat mengganggu siklus AC. Biasanya akan terlihat gelembung-gelembung pada side glass. Side glass ini ada di dekat receiver dryer. Gelembung-gelembung yang terlihat pada side glass ini untuk menganalisa sistem AC. Apakah freon atau refrigerannya itu cukup atau kurang atau berlebih. Di receiver dryer ini tidak terjadi perubahan tekanan maupun perubahan bentuk yang masih sama, tekanan masih sama. Refrigeran dengan bentuk cair dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Ketika melalui katup ekspansi, cairan refrigeran ini dipancarkan sehingga berbentuk kabut. Jika berbentuk kabut, maka dia bentuknya menjadi gas dengan temperatur dan tekanan yang rendah. Ini kerjanya sama kayak spray ya, jadi mengecil bentuknya. Gas refrigeran bertekanan dan bertemperatur tinggi ini dibutuhkan untuk menyerap panas yang ada pada kabin mobil. Setelah melewati katup ekspansi, refrigeran mengalir ke evaporator. Di evaporator ini terjadi perubahan tekanan dan temperatur dari refrigeran. Hal tersebut terjadi karena refrigeran menyerap udara panas yang ada pada ruangan kabin mobil, sehingga udara yang ditiupkan oleh blower menjadi dingin. Evaporator ini ada komponen juga yang berdekatan yang dinamakan blower. Blower ini menghisap udara panas di dalam ruangan kabin mobil dan mengalirkannya ke evaporator. Udara yang mengalir melalui evaporator ini panasnya diserap oleh refrigeran sehingga udara yang ditiupkan itu ke dalam kabin mobil menjadi dingin. Selanjutnya refrigeran akan kembali bersirkulasi ke kompresor, ke kondensor dan seterusnya untuk melepas panas. Tujuannya agar refrigeran ini dapat kembali menyerap panas udara yang ada di dalam kabin mobil. Inilah yang dinamakan dengan siklus AC. Pada saat di mana refrigeran ini tidak bersirkulasi, tujuannya agar tidak terjadi overpressure atau tekanan yang berlebihan pada refrigeran. Mekanisme untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem AC ini diatur oleh kelistrikan AC. Kelistrikan AC tidak akan kita bahas di video ini, namun kita akan bahas pada video berikutnya karena terlalu panjang. Oke, demikian tadi penjelasan tentang sistem AC, kerjanya, komponen serta siklusnya. Kalau masih ada yang bingung, silahkan komen di bawah ya, kita bisa diskusi di sana. Kalau ada yang perlu ditanya, komen juga di bawah, nanti akan saya jawab komennya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share untuk mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.